بالعالمين نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur siang hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari siang hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita sebagaimana hari Selasa pekan ke berapa tuh? Keempat bulan lalu kita bahas soal tentang qasar salat. Mudah-mudahan masih pada ingat begitu, mudah-mudahan gitu. Jadi qasar salat ini meringkas salat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. 4 rakaat zuhur, asar, isya diringkas jadi 2 rakaat aja. Begitu. Sedangkan maghrib dan subuh tidak bisa dikosor. Jadi yang kosor salat 4 rakaat. Dan uniknya salat kosor ini justru awal kali syariat itu salat dikosor. Itu kejadiannya tuh ketika perang Dzatur Riqa namanya. Perang Dzatur Riqa. Dzatur Riqa itu artinya dari kalimat riq'ah. Riq'ah itu artinya potongan-potongan kain. Jadi perang Dzatur Riqa itu melawan Bani Ghatafan yang ada di Ghatafan itu sekarang di Usfan. Usfan itu Taif. Kalau sekarang Taif jaraknya kira-kira 90 km dari Madinah begitu. Zaman sekarang orang travel tuh pada main tuh ke Taif tuh gitu. Jadi jaraknya jauh, 90 km. Dan waktu itu gak ada bis tuh, berjalan kaki nih. Para sahabat berjalan kaki pada musim panas. Saking jauhnya perjalanan, cuacanya panas, itu sepatunya tuh pada apa kalau bahasa orang kampung tuh pada oblak gitu, pada teboak semuanya. Akhirnya sepatunya tuh digulung make potongan kain. Jadi baju-baju yang kelebihan dipotong, diikat di kakinya. Jadi hampir semua pasukan Nabi itu kakinya tuh diikat make kain gitu, untuk nambal patu-patu yang oblak begitu. Nah, potongan kain itu namanya riqa, makanya disebut peperangan Dzatur Riqa. Peperangan potongan kain begitu. Tahun ke-5 Hijrah itu. Tahun ke-5 Hijrah. Ketika datang waktu sholat, musuh udah dengar bahwa kaum muslimin udah datang. Cuman datang waktu zuhur. Perangnya belum berkecamuk, musuh udah dengar, datang waktu sholat. Akhirat turun ayat Allah wa idza, surat An-Nisa itu jadi ayat kosong. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kalian sudah memukul bumi itu artinya melakukan perjalanan karena jauh tuh. Dari Usfan, dari Madinah ke Usfan 90 km. Ya kalau sekarang orang-orang jalan-jalan tuh grup travel tuh pada ke Taif tuh, itu jalan kira-kira cuman berapa? 2 jam 3 jam aja. 2 jam lah begitu. Ya dulu jalan kaki, lama, panas lagi. Itu falaisa 'alaikum junah, maka enggak apa-apa kalau kalian sholatnya 2 rakaat aja gitu, dikosor. Di ujung ayatnya in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kalian khawatir begitu
sholat belum beres, musuh toto datang, begitu bahasa kita. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kalian khawatir nanti akan terjadi masalah, musibah, fitnah dari orang kafir. Gara-gara sholatnya 4 rakaat kelamaan begitu, belum beres sholat, musuhnya udah datang gitu. Makanya kan waktu itu Nabi Muhammad bikin 2 pasukan. Satu pasukan sholat bareng Nabi ngadep kiblat, satu pasukan jagain arah musuh begitu. Nanti yang sama Nabi 1 rakaat sudah beres, mereka ngelengkapin sholat rakaat kedua sendiri, Nabi Muhammad berdiri aja. Beres ini orang-orang sholat 2 rakaat, gantian begitu. Pasukan yang tadi jaga sholat bareng Nabi, cuman di rakaat keduanya Nabi. Nah, bagi mereka ini rakaat pertama. Ketika tahiyat akhir, Nabi Muhammad nunggu untuk pasukan ini ngelengkapin 1 rakaat lagi. Nanti salamnya bareng begitu. Itu sholat peperangan, yang dimana peperangan belum berkecamuk, tapi musuhnya ada di beda arah sama kiblat. Wah, itu prosesnya penting banget. Berarti kan sebelum sholat dikerjain, Nabi Muhammad kudu sonding dulu tuh caranya gimana. Dan bawa pasukan perang tuh bukan kayak bawa bocah SD 20-30 orang, ribuan gitu. Itu diajarin dulu nintar. Terus jemaahnya kagak ada yang kayak anak gengsi gitu yang sosan ribet lah, Nabi enggak, nurut semua gitu. Diajarin nih sholat khauf begini, kita lagi perang begini. Itu pentingnya soliditas, kesatuan pasukan gitu kan ya. Itu bagaimana Nabi Muhammad dengan sabar ngajarin. Kan bahasa kita nih, kita lagi repot perang nih, musuh bentar lagi datang, lu sholat aja deh masing-masing di tenda kan begitu. Enak itu, sholat aja di tenda masing-masing gitu, nggak usah berjamaah. Enggak, tapi Nabi Muhammad tahu pentingnya soliditas pasukan, tahu pentingnya jamaah, dikumpulin semua. Berarti kan kalaupun yang dikumpulin tuh ketua regu, harus berapa ratus orang yang disonding sama Nabi. Lalu tiap ketua regu nih sonding lagi nih cara bagaimana sholat ke setiap tenda yang dia jadi pemimpinnya. Begitu. Jadi memang proses perjalanan, termasuk apalagi di dalamnya ada perang tuh benar-benar menunjukkan bagaimana kualitas diri sebagai muslim, apalagi kalau dia sebagai pemimpin. Dan nggak ada satupun pasukan tuh yang keluar barisan. Nggak, gue malas lah barang sholat, tahu-tahu musuh datang gue mati lagi. Nggak ada yang begitu, semuanya nurut. Di pasukan sama Nabi nurut sholat, yang pasukan jaga musuh nurut gitu, nggak ada gitu. Itu sebagaimana sosok pentingnya Nabi Muhammad SAW di depan para sahabat. Sampai kesempatan ada untuk lari pun orang nggak mau lari, orang tetap berada di belakang Nabi. Nah, itu ayatnya turun di situ tuh. Yang tadinya mau sholat zuhur 4 rakaat jadi qashar 2 rakaat begitu. Makanya beres perang begitu, beres perang kan Sayyidina Umar nanya, ya Rasul, kita kan udah bukan lagi dalam keadaan khauf kan begitu, tidak lagi dalam keadaan perang, kita sudah aman nih gitu, kenapa masih di qashar aja sholatnya? Lalu kata Nabi Muhammad SAW, ini di qashar ini shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Ini sedekah dari Allah kepada kalian, maka terima sedekahnya. Sedekahnya itu kortingan rokaat mahal begitu. Jadi qashar sholat itu justru awal mulanya terjadi perang Dzatur Riqa begitu. Dan di situ juga lah awal pertama kali bagaimana Nabi Muhammad SAW mempraktekkan sholat khauf. Jadi ulama membedakan antara sholat khauf dengan sholat syiddatul khauf. Kalau sholat khauf tuh begitu, musuhnya belum nyerang, tapi kita udah lagi udah siap-siap perang. Jadi kan perang kan kayak tawuran anak SMK, asal ketemu main timpuk-timpukan, enggak begitu. Perang tuh makin desas-desus juga zaman dulu.
kan ya. Kan desas-desus bisa tas tahun 2 tahun kan ya. Apalagi zaman ceritanya siapa? Muhammad Al-Fatih itu. Sultan Mehmet waktu meninggal dunia, akhirnya Muhammad Al-Fatih, Sultan kan bapaknya Murad. Kalau anaknya Muhammad Al-Fatih kan namanya Mehmet kan ya begitu. Muhammad Al-Fatih kan kita yang nyebut itu gelar. Namanya Mehmet, disebut Al-Fatih sebagai the conqueror kan begitu. Itu ketika Sultan Murad meninggal, Fatih itu masih umur 17 tahun atau 19 tahun. 19 tahun baru diangkat langsung, gue mau naklukin Konstantinopel kata begitu kan ya, gue mau naklukin Konstantinopel. Akhirnya terjadi umur 21 tahun tuh Bizantium Konstantinopel jatuh ke tangannya Muhammad Al-Fatih. Desas-desusnya 2 tahun. Itu 2 tahun tuh kiri kanan gonjang-ganjing tuh. Orang Eropa bingung, gue ikut Mehmet apa ikut Konstantin aja kan begitu. Itu desas-desusnya udah ada, pasukan udah berangkat. Begitu maksudnya. Jadi perang tuh nggak kayak anak SMK ketemu di tengah jalan timpuk-timpukan gitu. Habis itu dipisahin sama Gojek. Nah, bukan begitu. Ini desas-desusnya nih menegangkan. Dan salah satu keunggulan Nabi Muhammad SAW bahwa kata Nabi, saya itu diberi kekhususan oleh Allah dibanding nabi-nabi lain, bahwa salah satu kekhususannya Nabi itu gimana yuqdhafu fi qulubi aduwi ar-ra'bu masirata syahrin. Sebulan sebelum perang berkecamuk itu musuhnya Nabi Muhammad itu udah pada gelisah, udah pada was-was. Terus salah satu kekhususan Nabi SAW, dia dengar Nabi sama pasukannya sebulan belum perang tuh udah pada ketakutan begitu. Udah pada diungsiin begitu. Diungsiin perempuannya diungsiin kemana begitu. Sedangkan ibu kotanya tuh tinggal nyisa pasukan sama rajanya doang kan begitu. Jadi itu cerita tentang ayat sholat qashar. Makanya setelah perang itu selesai, Sayyidina Umar nanya, maka kata Nabi Muhammad, ini sedekah. Karena ini sedekah, maka menolaknya itu bukan kebaikan. Jadi hampir kebanyakan ulama sepakat, kecuali Imam Abi Hanifah, itu menyebut bahwa qashar sholat itu hukumnya sunnah. Maksudnya kalau kita lagi musafir, ini mau sholat 4 rakaat apa 2 ya? 4 rakaat boleh, gugur kewajiban, tapi bagusnya ngambil 2 gitu. Bagusnya ngambil 2. Yang pertemuan lalu kita sudah bahas tentang 3 syarat. Masih ada syarat yang lain. Syarat yang pertama tuh waktu itu dia harus keluar dari kampung. Maka kalau dia belum keluar dari kampung, belum disebut musafir, belum boleh qashar sholat. Kampung sih kalau zaman dulu kita nyebutnya gampang. Pokoknya lewat tembok kota udah keluar dari kampung. Masuk ke dalam padang rumput, padang pasir nggak ada pemukiman, berarti udah keluar dari kampung. Selama kiri kanan masih ada pemukiman, apalagi pakai ada batas tembok kota, ada gapura kayak film-film zaman dulu kan ya. Itu lewat tembok kota udah tuh padang rumput, padang pasir. Itu namanya baru musafir, tapi selama di pemukiman belum. Cuman sekarang kan menetapkan waton kampung tuh susah, sebab kiri dari ujung ke ujung nih pemukiman semua kan, gitu. Kagak ada yang kosong. Makanya yang lebih mudah itu menetapkan waton itu ya kira-kira desa atau kelurahan, begitu. Pokoknya seukuran 8-9 kilo lah begitu. 8-9 kilo. Ngukurnya dulu Nabi SAW di Madinah, di Nabawi sholat 4 rakaat begitu. Tapi ketika nyampe Bir Ali, Dzul Hulaifah, Nabi Muhammad itu sholat asarnya 2 rakaat. Jadi udah dikosong. Berarti Dzul Hulaifah, Bir Ali itu bukan lagi kampungnya Nabi. Nah kalau kita sekarang ngukur jarak Bir Ali ke Nabawi itu kan cuma 8 kiloan gitu.
Yang kalau kita naik bis tuh 15 menit, 10 menit nyampe. Kan ya? 10 menit nyampe dari Madinah ke Bir Ali. Orang-orang ganti baju ihram, sholat sunnah ihram, naik bis lagi, niat labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata baru udah jalan dia ke Mekah. Kan dari Bir Ali ke Mekahnya tuh jauh tuh kan gitu. Itu kira-kira 8 kilo. Maka kalau 8 kilo ukuran kita ya kira-kira desa atau bahasa kita kelurahan begitu. Jadi kalau dia tinggal di kelurahan Tanah Abang, naik keretanya di stasiun Tanah Abang, itu di stasiun tuh belum musafir karena belum keluar dari kampungnya. Kecamatannya Jalan Makassar, Kelurahan Halim. Halim naik pesawatnya di Halim, di bandara belum musafir sebab belum keluar dari kampungnya begitu. Kecuali orang Halim naik pesawatnya di Cengkareng, jauh tuh udah tuh kan ya. Itu baru dia boleh dikatakan musafir, di bandara udah musafir. Jadi intinya kalau masih di dalam pemukiman belum berstatus musafir, nggak boleh kosor, nggak boleh jamak. Dan itu kebiasaan yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Masih di rumahnya, sholatnya udah dikosor gitu. Emang udah jalan? Belum. Tapi kan udah packing Ustaz. Gitu. Standar musafir bukan udah packing. Gitu. Orang jemaah haji berangkatnya tanggal 30, tanggal 1 udah packing tuh gitu. Apa ya tanggal 1 udah boleh kosor kan belum. Jadi standarnya tuh bukan udah packing apa belum, standarnya tuh keluar kampung. Kemudian yang kedua setelah keluar kampung, yang kedua adalah jarak. Tujuannya itu minimal 8, kemarin kita bilang 89 km. Kalau ngikutin jarak Nabi yang waktu itu peristiwa Dzatur Riqa, Mekah ke Usfan, Madinah ke Usfan itu memang ukurannya tuh 4 burut, atau kalau kemudian dikonversi jadi 16 farsah. 16 farsah itu dikonversi lagi ya kira-kira segitu ketemunya. 88, sekian kilometer begitu. 88 itu Usfan tuh tengah-tengah. Jadi Usfan ke Madinah sama Usfan ke Mekah sama tuh jaraknya, kira-kira segitu, 90-an kilometer. Jadi itu jarak yang minimal safar. Jadi kalau tujuannya ke mana sekarang, tujuannya ke puncak. Ke puncak kan cuma 40 kilo kalau di Jakarta gitu. Apalagi kalau mulai jalannya di Cimanggis ya 30 kilo kan ya. Kalau mulai jalannya di Cengkareng tuh nyampe 50 kilo begitu. Ya itu juga belum nyampe kosor itu. Jadi kalau puncak sih belum musafir. Kalau musafir tuh udah mana? Ciwidey udah kejauhan emang itu. Ciwidey 100 sekian kilometer. Yang kalau ke arah sana ke Anyer. Ke Anyer tuh pintu tol Serang Timur. Serang Timur tuh Serang Barat. Pintu tol Serang Barat tuh udah 90 km. Jadi kalau pintu tolnya Cilegon Timur udah 100 sekian gitu. Jadi udah lewat tuh. Maka kalau jarak, dan ini yang dihitung jarak. Apa perjalanannya mudah, apa kagak mudah, nggak jadi ukuran. Yang jadi ukuran tuh jarak. Sebab hukum fikih itu mendasarkan pada perkara yang pasti gitu. Sesuatu yang relatif tidak pasti sulit untuk dijadikan standar hukum. Sebab susah apa enggak susahnya perjalanan ini kan akhirnya bergantung kepada endurance-nya orang-orang masing-masing. Ada orang yang bolak-balik Anyer Jakarta tuh bolak-balik nyantai aja nyetir begitu, nggak ada susahnya gitu. Tapi ada orang yang jangan ke Anyer, dari sini dia ke Lenteng Agung aja udah nggak kenapa nih. Nah itu kan ada aja kan ya. Jadi bukan ukurannya susah tapi jarak. Jaraknya tuh 89 km. Oh dia mah enak Ustaz. Jalannya sejauh ke Palembang, ke Makassar kan naik pesawat. Dari rumah juga naik mobil gitu. Jadi naik mobil apa naik pesawat kagak jadi urusan. Yang penting jaraknya sudah sampai 89
89 km. Begitu. Maka kalau belum sampai 89 km belum disebut musafir, jangan qashar salat. Jadi yang pertama keluar kampung, yang kedua jaraknya 89 km, yang ketiga safarnya harus safar yang minimal mubah, kagak boleh safar maksiat. Kemarin kita udah jelasin beda antara safar maksiat dengan safar di dalamnya ada maksiat. Dia safar tujuannya dagang, itu bukan maksiat, malah bisa jadi kewajiban karena dia dagang untuk menutupi nafkah. Tapi di dalam perjalanan dia ngelihat perempuan buka aurat, kemudian dia tidur kagak sholat misalnya, atau dia sendiri yang buka aurat, atau lagi jalan dia kencing di pinggir jalan. Nah itu kan maksiat tuh. Itu safar di dalamnya maksiat, tapi bukan safar maksiat. Yang dimaksud safar maksiat itu safar dengan tujuan kemaksiatan. Melakukan perjalanan tujuannya mau bunuh orang misalnya, tujuannya mau begal orang, tujuannya mau judi gitu. Itu yang boleh apa enggak orang qashar? Orang qashar syaratnya safarnya tidak boleh safar maksiat. Jadi kalau safarnya safar mubah begitu, minimal mubah. Safar mubah tuh ya kayak jalan-jalan tuh mubah.